Setelah kecurangan dugaan penggelembungan suara terjadi pada pemilihan DPD RI, kini giliran calon DPR RI yang buat laporan ke Panwasli Aceh. Calon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu partai nasional, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ke Panwasli Aceh pada Rabu 13 Maret 2024 siang. Pengurus dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS melaporkan Partai PDI Perjuangan terkait dugaan penggelembungan suara yang dilakukan di 5 kabupaten di Dapil 1 Aceh yang meliputi Pidi Jaya, Simelu, Subulu Salam, dan Kota Banda Aceh dalam pemilihan DPR RI. Calon DPR RI dari Partai PKS, Rafli Kande, membeberkan beberapa temuan yang didapatkan oleh saksi partai tersebut saat rekapitulasi di kabupaten kota. Ada sekitar 23.172 suara yang digelembungkan di 5 kabupaten itu. Bahwa berkas daripada data-data penggelembungan suara untuk salah satu partai nasional. Dalam hal ini jumlahnya itu berkisar sekitar 23.000 sekian yang menyebar di 5 kabupaten. Nah, sesuai dengan mekanisme yang ada, bagaimana seluruh penyelenggara pemilu ini dapat berfungsi dengan baik. Bagaimana suara rakyat, suara masyarakat yang tulus dan ikhlas memberikan suaranya kepada PKS ini terselamatkan. Karena kalau kita lihat dari data itu, PKS memperoleh kursi. Dalam modusnya kita melihat ada perbedaan dari C1 hasil dengan C hasil dengan D hasil kecamatan. Itu sangat signifikan. Dugaan penggelembungan suara itu juga diakui kebenarannya oleh Gufran Zainal Abidin yang juga calon DPR RI yang maju melalui Partai PKS. Gufran mengatakan tindakan yang dilakukan oleh partai tersebut sangatlah merugikan jumlah perolehan kursi DPR RI di Dapil Aceh 1. Hadir di sini memang hari ini PKS, tapi kita tidak tahu apakah nanti ke depan masih ada partai lain yang juga melaporkan hal yang sama. Kenapa kita PKS melaporkan? Karena kita punya bukti yang sudah kami sampaikan ke Bawaslu Aceh hari ini. Dengan bukti ini maka cukup bagi kita mengatakan bahwa ada penggelembungan suara pada partai PDIP dan itu merugikan partai PKS yang seharusnya dapat kursi di Aceh 1 untuk DPR RI. Jika ada partai lain yang juga merasa dirugikan, bisa jadi juga akan melaporkan hal yang sama, tapi kan kita tidak tahu apakah ada partai lain yang juga ingin melakukan hal yang sama. Tapi hari ini PKS kami hadir lengkap dari DPW, dari para caleg juga untuk menyampaikan hal ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rafli Kande, dan insya Allah kami masih percaya bahwa lembaga Bawaslu akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Sementara itu, saksi dari Partai PKS menerangkan pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat provinsi, pihaknya telah mengajukan keberatan, namun saat itu tidak ada ruang untuk pembahasan tersebut, sehingga pihaknya menempuh jalur adjudikasi. Kita sudah laporkan di rekap, tapi memang waktu itu dengan berbagai situasi yang terjadi, kita nggak mendapat ruang seperti yang didapat oleh DPD. Tapi ada satu ruang yang diberikan oleh Panwaslu, oleh Bawaslu Aceh, bahwa ada proses adjudifikasi namanya. Dan inilah yang sedang kita tempuh. Bahwa proses adjudifikasi bisa menghasilkan tuntutan dan amar putusan yang sama dengan apa yang pernah terjadi untuk kawan-kawan DPD, selama kita bisa membuktikan. Jadi itu yang kita sedang pakai, ruang sidang adjudifikasi di Bawaslu Aceh. Dengan data-data yang semakin lengkap yang kami kirimkan dan kami hantarkan ke Bawaslu. Berdasarkan data pleno rekapitulasi model D hasil Provinsi DPR KIP Aceh, 5 petahana anggota DPR RI asal Aceh periode 2019 sampai 2024 tidak bisa melanjutkan langkahnya ke Senayan. Mereka tergantikan dengan wajah-wajah baru, yakni Zulkarnaini Ampunbang dari Partai Golkar, Muslim Ayub dari Partai Nasdem, dan Jamaluddin Idam dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ketiga pendatang baru DPR RI Dapil Aceh 1 tersebut berhasil menyingkirkan para petahana, yakni Fadlullah dari Partai Gerindra, Rafli Kande dari Partai PKS, dan Salim Fakri dari Partai Golkar.
Sementara di Dapil Aceh II, wajah baru anggota DPR RI diisi oleh Samsul Bahri alias Tiong dari Partai Golkar dan Irsan Sosiawan dari Partai Nasdem. Sedangkan petahana yang tersingkirkan di Dapil Aceh II adalah Muslim dari Partai Demokrat dan Anwar Idris dari Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Dari Banda Aceh, Lala Nurmalah melaporkan untuk Puja TV Aceh.